Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat yang beriman, berdoa adalah anjuran Allah kepada hambanya. Memohon doa hanyalah kepada Allah, bukan kepada selainnya. Jika kita memohon doa kepada selain Allah, itu namanya syirik. Banyak orang ingin kaya raya, ingin sukses di dalam karir, tetapi memintanya kepada selain Allah. Mereka malah pergi ke gunung, ke laut kidul, ke dukun, dan tempat yang lainnya. Orang yang seperti itu, meskipun mereka kaya dalam harta, sukses dalam karir, tetapi itu tidak akan bertahan lama, dan itu tidaklah berkah. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-du'a'u silahul mukmin." Doa adalah senjata bagi orang mukmin untuk melindungi diri, untuk menyelesaikan masalah. Kita mungkin berpikir bahwa kita sudah berdoa, namun mengapa Allah belum mengabulkannya? Nah, itu bukanlah urusan kita. Soal diijabah atau tidak, itu bukanlah urusan kita. Tugas kita adalah berdoa, dan urusan terkabul atau tidak terkabul itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tetap harus meyakini hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW ada yang bertanya kepada Rasulullah, apakah Allah itu dekat? Cukup kita berdoa dengan bisik-bisik dan tidak perlu dengan suara yang keras? Atau apakah Allah itu jauh sehingga kita perlu berdoa dengan suara yang keras? Rasulullah terdiam. Kemudian turunlah ayat ini. Jika ada hambaku yang bertanya, di mana aku? Maka jawablah, fa inni qarib. Sesungguhnya Allah itu dekat. Ayat ini menanamkan kepercayaan dan keyakinan kepada kita bahwa saat kita berdoa, Allah itu sangat dekat dengan kita. Apalagi saat kita berdoa dalam keadaan sujud. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya itu adalah saat sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Jadi keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah saat sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa. Berdoalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita boleh titip doa kepada orang yang lebih soleh, tapi jauh yang lebih tahu hajat kita itu adalah diri kita sendiri. Dan dengan urusan doa, Allah paling suka dengan doa yang lahu. Apa arti lahu? Lahu adalah yang selalu berdoa. Ia tidak berpikir doanya dikabulkan atau tidak, karena itu bukanlah urusannya. Tetapi ia selalu berdoa. Setiap waktu ia berdoa, setiap salat ia berdoa, setiap sujud ia berdoa, di antara adzan dan iqamah pun ia berdoa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamati." Allah tidak akan menolak doa di antara adzan dan iqamah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi berdoalah di antara adzan dan iqamah, karena Allah insya Allah akan mengabulkan doa kita. Apalagi di hari Jumat, jam paginya berkah, jam siangnya berkah, waktu di antara asar dan maghrib pun juga berkah. Marilah kita sibukkan waktu kita di antara asar dan maghrib untuk berdoa. Karena itu adalah kesempatan emas agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak bisa memaksimalkan waktu antara asar dan maghrib, ya sudah, optimalkan saja 1 jam sebelum maghrib. Tidak bisa 1 jam, ya sudah setengah jam. Masa masih nggak bisa juga? Ketika ada kesempatan berdoa dengan Allah, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi giliran ada pengumuman di sebuah supermarket atau mall, beli 1 gratis 1, semua orang langsung berbondong-bondong lari ke sana. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik untuk berdoa kepada Allah. Tetapi itu semua juga tergantung kepada keyakinan kita. Ketika kita berdoa, yakin atau tidak. Jangan sampai ketika kita berdoa, kita berkata, doaku tidak pantas dikabulkan, doa aku masih
punya banyak dosa, aku masih sering melakukan maksiat. Nah, berkata-kata seperti itu tidak boleh, karena itu adalah bisikan dari setan. Allah akan melihat bukan dari siapa kita, dari mana asalnya, ilmunya, atau apapun, tetapi Allah akan melihat saat kita berdoa, yakin atau tidak. Proses doa itu diijabah dengan 3 cara. Yang pertama, ketika kita meminta sesuatu, Allah langsung mengabulkannya. Misalnya, kita minta mobil, langsung dikasih mobil. Kita minta HP, langsung dikasih HP. Kita minta rumah, langsung dikasih rumah. Itu termasuk doa yang sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, ketika kita meminta sesuatu tetapi belum terlihat, jangan berpikir bahwa Allah tidak mengabulkannya. Allah sudah mengabulkannya, namun dengan cara yang lain. Jadi doa kita itu sudah dikabulkan, tetapi kita tidak tahu prosesnya. Yang ketiga, setiap kita berdoa, Allah akan menyimpan sebagai amal soleh di akhirat nanti. Karena ketika kita di akhirat nanti, kita pasti punya banyak dosa, dan kita membutuhkan amal soleh sebagai penolong kita di akhirat nanti. Berdoalah dengan penuh keyakinan, jangan sampai ada keraguan saat berdoa. Apalagi saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Dan salah satu keutamaan di bulan Ramadan, Allah akan mengabulkan setiap doa hambanya, dan Allah akan mencurahkan rahmat kepada mereka. Meskipun kita sering merasa doa kita belum terkabulkan, tetapi sebenarnya jawaban Allah sesuai dengan hamba-hambanya. Jangan sampai kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa kita belum terkabulkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh